Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Fadila selaku moderator. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan permasalahan pendidikan. Slide 1 yang akan dibacakan oleh Della, slide 3 dan 4 dibacakan oleh Anggun, slide 5 dan 6 dibacakan oleh Raudatun, slide 7 dan 8 dibacakan oleh Yosi. Kepada teman yang mempresentasikan, dipersilahkan. A. Permasalahan pendidikan. Setiap masalah pendidikan berkaitan erat dengan segi kehidupan yang lain. Masalahnya bersifat kompleks, sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Seberapa besar keterkaitan suatu masalah pendidikan dengan masalah-masalah sosial lain dalam masyarakatnya? Secara sederhana, masalah pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. A. Masalah pemerataan pendidikan. Pengertian pemerataan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pemerataan berasal dari kata dasar rata yang berarti 1. Meliputi seluruh bagian, 2. Tersebar ke segala penjuru, 3. Sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun lokasi geografis. Baiklah, saya Anggura Nasari. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Della Anggita. Permasalahan pendidikan. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan transparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program dijalankan ini. Tujuan pemerataan pendidikan. Tujuan pemerataan pendidikan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan pemerataan pendidikan terpenuhi, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan, kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan guru melalui training-training, dengan menambah fasilitas, dengan menambah dana pendidikan, mencari sistem pengajaran tepat guna, serta sistem evaluasi yang sebaik mungkin dengan tujuan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap. Baiklah, selanjutnya C. Masalah efektivitas dan efisiensi. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran, dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada, seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Selanjutnya, efektivitas. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah dibuat oleh dosen dan guru tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Selanjutnya, D. Permasalahan relevansi. Pengertian relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi.
Masalah relevansi ini pada prinsipnya cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan persiapan kerja. Tujuan relevansi. Relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam artian, proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Baiklah, saya si Andrianza akan menjelaskan faktor pendukung masalah pendidikan. Faktor masalah pendidikan itu ada satu, iptek. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa dapat dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Diakui bahwa sistem pendidikan yang kita miliki saat ini belum mampu mengikuti dan memadai kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang produktif, kreatif, dan aktif, serta sesuai dengan wawasan dan keinginan masyarakat luas. Yang kedua ada pertambahan penduduk. Laju eksplosif penduduk yang cukup pesat tentunya menuntut adanya perubahan. Sekaligus, pertambahannya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan secara kumulatif menuntut dari segi sarana pendidikan yang memadai. Yang ketiga ada meningkatnya animo masyarakat yang memperoleh pendidikan yang lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan yang erat kaitannya dengan adanya berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan dewasa ini. Salah satunya adalah iptek. Kemajuan iptek yang terjadi senantiasa mempengaruhi aspirasi masyarakat. Pada umumnya, mereka mendambakan pendidikan yang baik. Padahal, di satu sisi, kesempatan untuk itu sangat terbatas, sehingga terjadilah kompetisi atau persaingan yang sangat ketat. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan dewasa ini semakin menurun, ditambah belum mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, menuntut adanya jumlah perubahan. Bila tidak demikian, jelas akan berakibat fatal dan terus ketinggalan. Yang kelima, kurang adanya relevansi antara penduduk dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu untuk diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Umumnya, kurang sesuainya Menteri Pendidikan dengan kebutuhan masyarakat telah diatasi dengan menyusun kurikulum baru. Oleh karena itu, perkembangannya di Indonesia kita diketahui telah mengalami beberapa kali pergantian kurikulum. Hal ini dilaksanakan dalam upaya mengatasi masalah relevansi. Dan kurikulum baru inilah peserta didik dibina kepribadiannya melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan tuntunan masa kini dan masa yang akan datang. Solusi permasalahan pendidikan itu ada meningkatkan kemampuan pendidik lewat penataran. Di sini maksudnya pendidik bisa mengikuti penataran atau kursus-kursus dan pelatihan yang bisa meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan juga keterampilan. Berikutnya di solusi permasalahan pendidikan itu juga ada memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah, menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan masyarakat kelak, dan mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan merupakan persoalan yang terkait dengan pelaksanaan sistem pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh pendidikan.
sehingga pendidikan menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang menunjang pembangunan suatu negara. Sekian dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.